Bantu ini kakak. Kalau nanti juga kalian begini. Coba diulangi dulu dibaca. Ingat kan? Saya tidak suruh lagi mencatat. Coba pendengarannya diperbaiki. Ulang dibaca lagi. Al-Afghani. Lahir pada 1838 sampai 1855. Sisa seorang karena kelompok lain mendengar. Jamaluddin Al-Afghani. Tunggu, saya tanya dulu. Ini kelompok yang lain dengar atau tidak? Tidak. Berdiri. Tidak dengar, ini harus didengar karena saya suruh lagi mencatat pendengaran saya perbaiki. Jamaluddin Al-Afghani lahir Tulisannya ini asal apa sih? tahun 1838 sampai 1857 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani wilayah Senji. Masih besar, kenapa terlalu kecilan? Masih besar suaranya. Dengar atau tidak? Jamaluddin Al-Afghani lahir pada 1838 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Al-Samlah, letak kanan di distrik Kabul Baca-baca dia masuk. Bagus tulisannya Tuhan. Sisa seorang. Bagus sekali tulisannya. Afghanistan pada tahun 1938. Ayah Afghani adalah Sayyid San, dikenal dengan gelar Sadar al-Husaini. Didorong kayaknya Al-Afghani merangkak ke berbagai negara dari India. Al-Afghani melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk berhaji. Sepulangnya ke Kabul pada tahun 1864, diangkat menjadi penasihat. Beberapa tahun kemudian menjadi Perdana Menteri. Namun karena campur tangan Inggris, Al-Afghani meninggalkan Kabul ke Mekah. Kelompok 3. Besar suaranya Subri. Suaranya dikasih besar. Pada dengar yang lain. Muhammad Abdul lahir di Pedusaman. Muhammad Abdul lahir di Pedusaman Delta Mesir pada tahun 1849. Keluarganya terkenal berpegang teguh kepada ilmu dan agama. Dalam usia 12 tahun, Muhammad Abdul telah menghafal Al-Quran. Kemudian pada usia 13 tahun, ia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi. Masjid ini sering disebut Masjid Syekh Ahmad, yang kedudukannya dianggap sebagai level kedua setelah Al-Azhar. Di masjid ini Muhammad Abdul menghafal dan belajar Al-Quran selama 2 tahun. Pada saat Muhammad Abdul berumur 16 tahun, tepatnya pada tahun 1865, Muhammad Abdul menikah dan bekerja sebagai petani. Namun hal itu hanya berlangsung selama 40 hari karena kemudian pergi ke Tanta untuk belajar kembali. Pamannya seorang syekh, guru spiritual, derwis, Khodar, seorang ulama sufi dan tarekat Syadzili telah membangkitkan kembali semangat belajar dan antusiasme. Meski Muhammad Abdul tidak lama bersama Syekh Darwis, sepanjang hidupnya Muhammad Abdul tetap
tetap tertarik kepada kehidupan rohaniat tasawuf. Namun kemudian dia jadi kritis terhadap banyak bentuk lainnya dan ajaran tasawuf, dan karena kemudian dia memasuki kehidupan Jamaluddin Al-Afghani yang karismatis itu. Yang kedua, studinya sampai meliputi filsafat dan ilmu sosial serta politik. Sekelompok pelajar muda Al-Azhar bergabung bersemangat, termasuk pemimpin Mesir di kemudian hari. Samanul Al-Afghani aktif memberikan penolongan kepada murid-muridnya untuk menghadapi intervensi Eropa di negara mereka, dan pentingnya melihat umat Islam sebagai umat Islam yang satu. Membuktikan negara Mesir pengakuan bahwa Mesir. Jadi kesimpulan dari pendekatan geografi dalam pemikiran Muhammad Abduh adalah Abduh mendorong umat Islam untuk mempelajari ilmu alam termasuk geografi sebagai bentuk ibadah dan untuk mengenali kebesaran Tuhan melalui ciptaannya. Ia mengajak agar wahyu Al-Quran dan akal dipadukan sehingga ilmu seperti geografi tidak dipandang bertentangan dengan agama. Muhammad Abduh percaya bahwa kemajuan umat Islam tergantung pada pembaharuan pendidikan. Muhammad Abduh Ujian desa Nil Mesir. enggak di mana? Nil. Lokasinya di mana? Lahir di mana? Di Jerman. Lahir di mana? Muhammad Iqbal? Oke. Karena kalian tadi sudah membaca masing-masing hasil presentasinya bersama temannya, jadi ada pertanyaan saya. Siap-siap menjawab semua. Apa hubungan? Siapa kelompok satu? Saya Namanya? Apa hubungan Muhammad Ali Pasha dengan Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, kemudian Muhammad Rashid Ridha, kemudian Muhammad Iqbal? Masa pisah ini. Apa hubungan kelima orang ini? Pasti ada hubungannya, toh? Pasti ada hubungannya. Ada kakak. Apa kira-kira hubungannya? Berteman. Apa kira-kira hubungannya? Apakah ada hubungan dengan kekeluargaan? Apa hubungan pertemanan? Ataukah hubungan sebagai guru? Guru. Apa pemikiran Rasulullah pada misi kenabian itu. Siapa itu? Muhammad Abduh. Abdul. Kalau misalnya Jamaluddin Al-Afghani, apa hubungannya dengan Muhammad Abduh? Jamaluddin Al-Afghani, apa hubungannya dengan Muhammad Abduh? Muhammad Abduh adalah murid Jamaluddin Al-Afghani, dan mereka berdua Kelas Google nih. Apa masing-masing yang pegang apa itu? Pegangnya gue, pegangnya itu. Nah, makanya Ini mah keluar. Tidak ada namanya itu. Muhammad Rashid Ridha, sama. Abduh apa hubungannya? Rida adalah murid Muhammad Abduh dan melanjutkan gerakan pembaharuan Islam setelah wafatnya Abduh. Rida juga menekankan pentingnya lihat dan adaptasi ajaran Islam dengan zaman. Oke, begitu. Jadi kan masing-masing dipegang apa itu? Dengan gue.
lebih apa namanya? Lebih rinci lagi bagaimana pemikirannya. Ya. Nah, ini terutama kelompoknya kelompok berapa nih? Kelompok 2 ya. Terutama kelompok 2 diperbaiki sedikit anunya. Supaya lebih aktif lagi, ya. Masa tulisannya teman-teman. Ya. Saya minta kekompakannya ya. Saya minta kekompakannya, semua itu ada tugasnya masing-masing. Seperti tadi kelompoknya tidak, alhamdulillah ya. Kemudian kelompoknya kelompok 3 ya. Kelompok 3 ya, alhamdulillah ada kesimpulan di situ. Dan seharusnya memang ada kesimpulan ya. Tadi semua materi yang dibaca. Dan selanjutnya tentang pemikiran itu harus lebih aktif lagi dan lebih rinci lagi. Jangan terlalu bertele-tele ya, jangan terlalu bertele-tele. Oke? Ada habis jam siapa lagi sudah saya? Habis pulang. Siapa saya sudah? Ini bersih. Siapa? Pulang sudah Bu. Tunggu bahasa Inggris. Hari ini kita kasih doa.